Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinta Misal Sabila. Saya dari Prodi Teknik Informatika kelas A, semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban saya dari tugas pertemuan 10 mata kuliah pemrograman Python. Di sini terdapat 9 pertanyaan dan juga ada 1 studi kasus, di mana studi kasusnya sebagai berikut. Jadi ada sebuah toko online yang mencatat data penjualan selama 7 hari untuk 3 kategori produk, di mana ada kategori elektronik, pakaian, dan juga makanan. Terus datanya bisa dilihat ya, di situ ada 7 hari. Terus pertanyaannya yaitu, buatlah array NumPy 2 dimensi dari data penjualan di atas. Yang kedua, tampilkan jumlah data atau shape dari array tersebut. Yang ketiga, hitung total penjualan setiap kategori produk selama seminggu. Yang keempat, hitung rata-rata penjualan per hari untuk tiap kategori produk. 5. Temukan hari dengan penjualan tertinggi pada kategori makanan. 6. Tambahkan operasi kenaikan 10% untuk semua nilai penjualan dan tampilkan hasilnya. Yang ketujuh, tampilkan nilai tertinggi, terendah, rata-rata, dan standar deviasi untuk seluruh data penjualan. Lalu yang ke-8, visualisasikan hasil total penjualan tiap kategori dengan Matplotlib. Yang ke-9, simpan data hasil kenaikan 10% ke file CSV menggunakan NumPy atau Pandas. Oke, langsung saja kita buka Google Colab-nya untuk melihat hasil dari tugas pertemuan 10 ini. Oke, ini adalah jawaban saya dan saya akan jelaskan satu-satu. Yang pertama, tentunya kita perlu mengimport libraries ya. Kita di sini ada NumPy, di sini NumPy buat operasi numerik, terus ada juga Matplotlib buat bikin chart. Terus ada juga Pandas, seperti biasa Pandas buat manipulasi data. Terus habis itu di sini kita juga ada from google.colab import files. Di sini nanti fungsinya untuk ngedownload biar masuk CSV-nya ke lokal komputer. Terus habis itu kita inisialisasi data penjualan selama 7 hari dan juga kategorinya. Jadi langsung aja kita inisialisasi datanya. Kita masukin array-nya ke dalam variabel data list. Di sini udah array 2 dimensi ya. Terus juga habis itu ada kita deklarasi kategori produk, terus juga nama harinya. Terus habis ini tuh untuk ngasih pembatas aja, print sama dengan dikali 70, sama dengannya dikali sebanyak 70. Ini buat pembatas aja nih, pembatas kayak gini. Nah, biar rapi aja gitu kalau hasilnya. Terus habis itu kita jawab yang nomor 1. Soal nomor 1 itu, buatlah array NumPy 2 dimensi dari data penjualan di atas. Oke, di sini kita deklarasiin variabel baru, data penjualan sama dengan np.array, kita masukin data list tadi. Terus ini tuh fungsinya biar mengkonversi list data underscore list yang ini menjadi array 2 dimensi. Nah, terus habis itu kita print data penjualannya. Kita lihat outputnya seperti apa. Nah, seperti ini ya. Kalian bisa lihat sini merupakan array 2 dimensi. Selanjutnya kita ke nomor 2. Nomor 2 yaitu tampilkan jumlah data atau shape dari data array tersebut. Oke, jadi untuk menampilkan shape dari array itu, kita memerlukan atribut .shape biar dapat dimensi array-nya yaitu berupa baris dan juga kolom. Nah, di mana di sini kita langsung saja memanggilkan variabel data penjualan yang tadi sudah menjadi array 2 dimensi. Kita panggil, terus kita deklarasikan .shape. Nah, habis itu kita kasih hasilnya array underscore shape. Nah, di sini tuh kita bisa lihat ya kalau misalnya dari Senin sampai Minggu itu 7. Jadi 7 baris dan juga di sini ada 3 kolom, yaitu kolom elektronik, pakaian, dan juga makanan. Oke. Jadi hasilnya adalah seperti ini. Jumlah data atau shape dari array yaitu 7,3, di mana 7-nya itu baris dari atas ke bawah dan juga kolomnya itu 3 dari kiri ke kanan. Oke. Nah, terus kita langsung jawab aja soal nomor 3. Soal nomor 3 itu hitung total penjualan setiap kategori produk selama seminggu.
Oke, jadi kita hitung total penjualannya nih. Nah, untuk menghitung total penjualan, kita tentunya pasti memerlukan fitur yang namanya sum. Itu untuk menghitung total gitu kan. Kita deklarasiin variabel total penjualan kategori. Terus kita nampi.sum, terus habis itu data penjualan di mana aksesnya itu 0. Oke, kenapa sih aksesnya itu 0? Jadi akses 0 itu dari atas ke bawah atau vertikal. Kalau misalnya aksesnya 1 itu dari kiri ke kanan atau horizontal. Sedangkan yang kita ingin cari itu yaitu total dari penjualan setiap kategori selama seminggu, ya kan? Dimana ini tuh datanya dari atas ke bawah. Kita bisa lihat ya. Nih, dari atas ke bawah. Bukan dari kiri ke kanan. Oke. Karena itu, jadinya kita pakai aksesnya itu 0 ya, teman-teman. Sebentar, di mana tadi? Nah, ini aksesnya 0. Terus habis ini kita deklarasiin for. Ini untuk menampilkan total kategori produknya sama total penjualan kategori selama seminggu itu. Nah, terus habis itu hasilnya sebagai berikut. Bisa dilihat ya. Total penjualan setiap kategori selama seminggu, total elektroniknya 105, total pakaiannya 170, dan juga total makanannya 243 unit. Oke. Nah, terus habis itu kita coba ya kalau misalnya kita ubah aksesnya jadi 0. Karena ini udah bener kan dari atas ke bawah. Cuman kalau misalnya kita coba aksesnya kita ubah jadi 1 gitu kan misalnya. Kita lihat ya. Nah, ini ada error karena chartnya nggak sesuai nanti. Nah, kita lihat di ini aja ya bagian ini. Nah, kalian lihat ini jumlahnya itu beda sama yang tadi. Yang tadi itu udah ratusan, ini jadi puluhan. Kenapa puluhan? Karena dia ngitungnya dari kiri ke kanan, bukan dari atas ke bawah. Jadi gak bisa dibilang itu jawaban yang tepat, karena kan yang kita minta kan data per kategori dalam seminggu gitu kan totalnya. Sedangkan kalau dari kiri ke kanan, itu semua kategori gitu kan. 12 tambah 25 tambah 30, ya ini hasilnya 67 unit. Oleh karena itu, kita pakai aksesnya itu akses 0, bukan akses 1. Oke. Kita running ulang. Kita lihat ya, apakah udah berubah lagi. Nah, udah berubah kan jadi ratusan lagi. Nah, terus habis itu kita akan menjawab pertanyaan soal yang keempat, yaitu hitung rata-rata penjualan per hari untuk tiap kategori produk. Oke, rata-rata, men. Nah, untuk menghitung rata-rata, kita deklarasiin variabel baru, terus di sini kita pakai fungsi men. Sama kayak tadi, cuman bedanya di sini kita ganti aja jadi men, sama deklarasiinnya juga sama kayak tadi. Terus habis itu kita lihat nih nilai rata-ratanya. Oke, nilai rata-ratanya ini ya teman-teman bisa dilihat sendiri. Kalau misalnya kalian mau ngebuktiin nilai rata-ratanya bener apa enggak, saya buka kalkulator dulu, oke. Di sini saya coba yang kategori elektronik 105 kita bagi selama seminggu, karena dia kan rata-rata, oke. Kita bagi 105 bagi 7, ya bener 15, oke. Terus habis itu kita coba 170 kita bagi dengan 7, oke, 24,28. Oke, dibulatkan menjadi 24,29. Habis itu selanjutnya yaitu yang 243 nih, dibagi 7. Bener gak rata-ratanya? Bener, 34,71. Oke, kita lanjut ke nomor 5 aja nih teman-teman. Karena udah terbukti bener ya semuanya. Nomor 5 itu kita disuruh menemukan hari dengan penjualan tertinggi pada kategori makanan. Menampilkan hari dengan kategori dengan jumlah tertinggi ya, dengan penjualan tertinggi. Oke, penjualan tertinggi. Nah, di sini
untuk menentukan hari dengan penjualan tertinggi pada kategori makanan. Makanan ini kan indeksnya 2 ya teman-teman. Kalau kalian lihat elektronik itu 0, pakaian 1, makanan itu 2. Oke, makanan itu indeksnya kedua. Nah, kita deklarasiin data penjualan makanan, titik 2 ini slicing. Jadi, ngambil semua baris yang ada pada kolom di indeks kedua. Terus habis itu, indeks hari terlarisnya itu kita pakai ini ya, rumus Argmax. Jadi kayak rata-rata nilai maksimal, agregat maksimal. Jadi kita menyatakan posisi indeks dari hari dengan penjualan tertinggi. Terus habis ini nama hari terlaris. Jadi di sini nama hari terlaris kita masukin dari indeks hari terlaris. Jadi dari data yang di sini kita cari nih di indeks kedua kan makanan. Dari indeks 2 ini data mana yang paling maksimal gitu kan. Kita bisa lihat ini di 42 di mana hari Sabtu. Terus habis itu jumlah terlaris, penjualan makanan dalam kurung indeks hari terlaris. Oke, jadi menyatakan jumlah unit yang terjual di hari itu. Nah, jawabannya adalah hari dengan penjualan tertinggi pada kategori makanan yaitu hari Sabtu dengan sebanyak 42 unit. Benar kan? Nah, terus habis itu yang soal nomor 6. Tampilkan operasi kenaikan 10% untuk semua nilai penjualan dan tampilkan hasilnya. Oke. Misalnya ya teman-teman, kita lihat di nomor berapa ini ya? Di nomor 6. Nah, kenapa ada ginian sih tadi? Nalangin aja. Nah, di nomor 6 ini data penjualan setelah kenaikan 10% dibulatkan ke integer ya teman-teman. Nah, di sini kita pakai fitur max dan min sama mean. Sorry. Yang ini yang benar. Itu nomor 7. Nah, nomor 6 ini data penjualan setelah kenaikan, data penjualan dikali 1,10. Kenapa sih dikali 1,10? Kan cuma 10%. Kenapa nggak data penjualan dikali 0,1 ya kan? Kalau misalnya data penjualan dikali 0,1, itu tuh akan menampilkan menampilkan hasil dari data penjualan dikali 0,10. Jadi bukan hasil akhirnya setelah ditambah dengan 10% gitu. Bukan. Misalnya nih ya, kita lihat ya hasilnya. Ini untuk dibulatkan, jadi sekalian aja. Nah, kita lihat nih hasilnya. Nomor 6. Nah, ini setelah ditambah 10%, 12, 25, 30 awalnya kan. Jadi 13, 28, 33. Kalau misalnya kita kalikan ke 0,1%, 0,1, mana nih? Nih, misalnya kita kalikan dengan 0,1, maka hasilnya itu hasil bukan pertambahan, tapi hasil yang udah dikali. Nah, lihat. Hasilnya 1, 2, 3. Nih, hasil dari 12 dikali 0,1, terus 25 dikali 0,1. Nah, ini hasilnya. Dan itu gak sesuai. Karena kan yang diminta data yang setelah dilakukan penambahan sebanyak 10%, kenaikan sebanyak 10%. Oke. Jadi yang paling benar itu 1,10. Di mana satunya ini merupakan 100 dan juga 10-nya ini 10%. Oke. Nah, terus habis itu kita jawab yang nomor 6. Nomor 6 itu tambahkan operasi kenaikan 10% untuk semua nilai penjualan dan tampilkan hasilnya. Sorry. Nomor 7 berarti. Nomor 7.
Nomor 7 yaitu tambahkan nilai tertinggi, terendah, rata-rata, dan juga standar deviasi. Nah, nilai tertinggi kita pakai max, nilai terendah kita pakai min, terus rata-rata kita pakai mean, terus juga untuk standar deviasi kita pakai STD ya teman-teman. Di sini kita nggak pakai axis ya, karena kan kita ngambil semua datanya gitu kan, data dari seluruh array-nya. Nah, langsung aja kita deklarasiin nilai terendah, tertinggi, rata-rata, sama deviasinya. Oke. Nah, ini dia hasilnya, nilai tertinggi 42. Bener gak nilai tertinggi 42 di sini? Nah, bener. Terus nilai terendahnya 10. Bener ya, 10. Terus habis itu nilai rata-ratanya 24,67. Nah, dapetinnya itu dari mana sih? Dari sini teman-teman. Kita jumlahin dulu ya semuanya. Coba kita jumlahin dulu. 105 ditambah 170 ditambah sorry, kayak salah pencet deh. 105 ditambah 170 ditambah 243 sama dengan 518. Nah, ini teman-teman, kita lihat untuk membaginya, kita lihat di sini ada berapa totalnya ya, total datanya. Sini kan 7 dikali 3 berarti ada 21. Kita bagi aja langsung. 518 totalnya dibagi 21. Nah, jadinya rata-ratanya itu 24,666666. Nah, terus habis itu mana sih? Nomor 7. Nah, ini 24,67. Nah, terus standar deviasinya itu 9,16. Terus selanjutnya kita akan menjawab nomor 8. Nomor 8 itu kita harus meletakkan hasil total penjualan tiap kategori ke Matplotlib. Oke, jadi di sini saya menggunakan chart dengan figurnya itu lebarnya 10 inci dan tingginya itu 7 inci. Terus grid-nya ini saya pakai dark grid yang gelap. Terus habis itu ini saya pakai kode heksadesimal untuk warna chartnya. Saya pengennya selalu warna ungu dan juga pink. Jadi di sini ada hot pink, orchid, dan juga medium orchid. Terus kita langsung aja buat bar chartnya. Di sini kita masukin kategori produk, terus juga total penjualan kategori. Terus habis itu warnanya. Terus juga habis ini edge color black, jadi kayak garis tepinya itu warna hitam. Line width-nya 1,2. Nah, di sini untuk X label atau label dari kiri ke kanan itu ada kategori produk. Dia font size 12 dengan warnanya itu dark slate gray. Terus yang Y itu dari dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Itu total unit terjual selama seminggu. Nah, ini. Ya. Ini kategori produk dari kiri ke kanan. Nah, terus habis itu ada total penjualan per kategori. Terus ini untuk ngatur font size X-Tix sama Y-Tix-nya ya, ketebalannya. Terus habis itu kita lihat buat menambahkan label nilai di atas setiap bar. Jadi kita mau nambahin ini nih, angka-angka di sini nilai-nilainya ada berapa sih? Gitu kan. Jadinya kita pakai ini, for bar in bars. Ini rumus-rumusnya ya teman-teman. Nah, ini ada H-Enter, FA bottom, font size 10, warnanya dark slate gray. Terus habis itu di sini untuk menyesuaikan batas sumbu Y biar labelnya tidak terpotong. Terus ini buat nambahin grid garis secara horizontal ini ya. Nih yang tipis-tipis ini nih.
Ini tipis-tipis. Terus habis itu kita tampilin grafiknya. Nah, itu udah jadi ya grafiknya kayak gini. Total penjualan per minggu. Elektronik 105, pakaian 170, dan juga makanan 243. Oke, selanjutnya kita jawab nomor 9, yaitu simpan data hasil kenaikan 10% ke file CSV menggunakan NumPy atau Pandas. Oke, boleh. Nah, untuk menyimpan datanya ini, ada dua cara di mana indeks labelnya itu kita masukin sama nggak kita masukin. Nah, untuk yang tadi ini, selama kita nge-run, sebenarnya datanya itu udah masuk ya, teman-teman. Kita coba run ya. Dia langsung otomatis ke download. Nih, bisa kita buka. Nah, ini dia. Kalau kalian lihat ya. Nah, cuman di sini kita nggak ada indeks labelnya. Jadi, ininya kosong, terus elektronik, pakaian, makanan, terus ini hari, sama ini datanya. Nah, kalau misalnya kalian mau datanya ada indeks labelnya, kalian tinggal tambahin aja di sini ya. Indeks underscore labelnya. Kita namain hari ya, karena kan itu hari. Kita coba run ulang, masuk nih datanya. Kita buka ya. Kita buka. Nah, ini yang udah ditambahin indeks label harinya. Jadi ada hari, terus ini kategori produknya. Kayak gitu. Boleh terserah kalian mau kalian pakai indeks label apa enggak. Kalau enggak tinggal dihapus saja. Nah, ini buat ngedownloadnya tadi. Nah, data-datanya ini kita juga tampilin di sini nih previewnya. Nah, ini yang akan muncul di tampilan Excel. Kita buktiin, bener gak? Bener ya teman-teman. Oke, jadi itu saja kira-kira penjelasannya untuk tugas pertemuan 10. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.